Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan hidayahnya, kita semua dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kendaraanku mati, maka berilah aku tumpangan untuk melanjutkan perjalanan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak memiliki kendaraan yang bisa membawamu." Lalu seorang laki-laki yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, saya bisa menunjukkan kepadanya orang yang bisa memberikan tumpangan kepadanya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. An-Nawawi rahimahullah berkata, ia menunjukkan dengan perkataan, lisan, isyarat, dan tulisan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ditujukan kepada seorang laki-laki yang menjadi perantara kebaikan. Ia mempertemukan antara sahibul hajah yang memiliki kebutuhan dengan orang yang memiliki kelonggaran. Maka pahala perantara ini sama dengan pahala orang yang memberi tumpangan kendaraan. Peristiwa yang hampir sama melatar belakangi turunnya ayat "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 85. Maksud syafaat di sini adalah barang siapa yang mengambil peran dalam kebaikan, maka dia mendapat bagian pahala di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Mari kita renungi dan hayati secara runtut hingga kita akan menemukan betapa menjadi perantara kebaikan bisa menjadi unggulan amal kebaikan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup adalah pertaruhan. Durasi waktu umur manusia sekitar 60-70 tahun menjadi taruhan untuk kehidupan lain yang durasi waktunya tak terhingga. Kenikmatannya berlipat tak terkira bagi yang sukses menggapainya, dan menderita yang berkali lipat tak seperti kepedihan, terperi kepedihannya bagi yang gagal usahanya. Fase dunia adalah fase yang teramat singkat, tapi menjadi penentu segala yang besar-besar dengan waktu yang tak berkesudahan di akhirat. Ia lebih singkat dari fase alam barzakh, hari di mahsyar, dan seterusnya hingga di jannah atau di neraka. Meski begitu singkat, namun ia adalah penentu semuanya. Karena itulah saudara-saudara, kesadaran ini mesti membuat kita tak hanya arif dalam memanfaatkan umur, namun juga cerdas memilih jenis unggulan amal. Perlu mencari faktor kali, perlu mesin pelipat ganda umur pahala, sekaligus mesin pencetak pahala. Bagaimana jasad yang satu bisa mengerjakan tugas laksana ribuan jasad atau bahkan lebih dari itu, dan bagaimana hidup yang singkat bisa bernilai seperti orang yang hidup ribuan tahun lamanya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang masyhur telah banyak kita ketahui adalah 3 hal yang disebut oleh Nabi. Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah menjadi sebab pahala mengalir selagi apa yang disedekahkannya diambil manfaatnya oleh orang lain. Ia mendapat pahala semasa hidupnya sebanyak kemanfaatan yang diperoleh orang lain dari sedekahnya. Pun setelah ia wafat, pahala itu terus mengalir sepanjang kemanfaatan itu masih dirasakan oleh orang yang masih hidup. Ilmu yang bermanfaat juga begitu. Semakin banyak orang yang mendapat faedah ilmu baik dengan lisan maupun tulisannya, maka sebanyak itu ia mendapatkan pahala atas amal orang yang mendengar atau membaca ilmu darinya. Dalam hal ini, para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW mendapat pahala atas riwayat yang disampaikan kepada orang-orang setelahnya, lalu diamalkan oleh orang-orang sepanjang zaman.
Begitupun dengan para ulama, melalui karya-karya kitabnya maka mereka mendapat pahala atas amal setiap orang yang beramal karena termotivasi saat membaca karya mereka, atau menjadi lurus ibadahnya setelah membaca arahan dalam karya-karya mereka dalam kitab-kitab yang disusunnya. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Karena anak adalah hasil jerih payah orang tua, maka apa yang diamalkan oleh anak adalah pahala bagi sang ayah. Selain doa anak yang bermanfaat baginya tentunya. Hanya saja seberapa optimal masing-masing kita mengambil bagian dari 3 peluang itu, tidak selalunya pahalanya terus mengalir pada satu orang. Poin pertama hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kelonggaran harta. Poin yang kedua adalah peluang besar bagi yang berilmu tinggi dan memiliki keterampilan mengajarkannya setelah mengamalkannya. Sedangkan yang ketiga adalah bagi yang mereka diberi anugerah anak-anak yang soleh lagi banyak. Lantas bagaimana dengan orang yang memiliki keterbatasan dalam 3 hal tersebut? Peluang itu masih ada, saudara. Bahkan 3 peluang itu bisa diraih sekaligus bagi orang yang mau mengerjakannya, yakni menjadi perantara kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah saudara-saudara yang bisa disampaikan untuk sementara. Yang jelas ada 3 kebaikan yang akan mengalir untuk kita meskipun kita sudah meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Apabila kita tidak mampu ketiga-tiganya, tapi kita jadi perantara kebaikan untuk itu semuanya, maka ketiga-tiganya dengan perantara kebaikan akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, dan Allah selalu membimbing serta harapan kita, langkah kita mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.